Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Di dalam kitab An-Nasihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Kutub Al-Gaus Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di situ menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman, di mana rahmat Allah ini meliputi kasih sayangnya kita kepada Allah, kepada kita semua di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa ada seorang hamba yang hidup kurang lebih 500 tahun lamanya. Selama hidupnya si hamba ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan hari-harinya untuk taat beribadah kepada Allah. Tidak pernah sekalipun si hamba ini lalai dalam mengingat Allah. Tidak pernah sekalipun si hamba ini melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah kepadanya. Tidak pernah. Si hamba ini selalu menghabiskan hari-harinya, siang harinya untuk berpuasa. Malam harinya ia habiskan untuk bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak pernah kering untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu ketika Allah matikan si hamba yang taat ini. Lalu Allah bangkitkan si hamba ini di yaumul mahsyar. Lalu Allah panggil hamba tersebut, Ya ibadi, udkhulul jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Namun karena si hamba ini merasa semasa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah sekalipun ia berbuat dosa, maka si hamba ini protes. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan amalku. Walhasil Allah sepakati dan Allah menyuruh para malaikatnya untuk menghitung, menghisap seluruh amal baiknya yang ia kerjakan selama 500 tahun lamanya. Dan akhirnya ketika Allah timbang, ketika Allah bandingkan seluruh amal baiknya selama 500 tahun lamanya,
Allah bandingkan dengan satu kenikmatan berupa penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Walhasil seluruh amalnya itu di hadapan Allah tidak ada artinya sama sekali. Bayangkan, ini si hamba sudah mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa diperhitungkan lagi amal baiknya, amal buruknya. Namun karena dia merasa dirinya pantas masuk ke dalam surga karena amalnya, lalu Allah bandingkan seluruh amalnya itu dengan satu saja kenikmatan berupa penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Ternyata seluruh amalnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bila Allah bandingkan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amal-amal kebajikan yang kita kerjakan semasa hidup di dunia? Tentu tidak ada artinya sama sekali. Walhasil hamba ini berteriak, "Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb adkhilnil jannata birahmatika." Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, bukan dengan amal yang aku kerjakan semasa hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa jangan pernah sekali-sekali kita berbangga diri dengan amal kebajikan yang telah kita lakukan. Jangan pernah kita merasa diri kita pantas, layak masuk ke dalam surganya Allah lantaran kita telah melakukan amal-amal kebajikan. Namun yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, ketika kita mampu beramal soleh, ketika kita mampu bersedekah dengan harta yang kita miliki, ketika kita mampu melaksanakan qiyamul lail, berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah, semua itu karena adanya rahmatnya Allah, bukan karena kita mempunyai kemampuan. Itu semua adalah rahmat Allah, yang Allah senantiasa mengarahkan kita, membimbing kita untuk senantiasa melaksanakan segala amal-amal kebajikan yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada satupun dari kita yang suci, tidak ada satupun dari kita yang terhindar dari namanya perbuatan dosa, tidak ada. Namun karena ada rahmatnya Allah, karena adanya karunia Allah, karena adanya kasih sayang Allah kepada kita semua, kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal dengan amal soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali kita mempunyai pandangan yang sinis, pemikiran yang picik terhadap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini amalnya, ketaatannya jauh di bawah kita. Jangan pernah kita mempunyai di dalam hati kita ini perasaan sombong, berbangga diri dengan amal-amal kebajikan yang kita kerjakan. Sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada seorang hamba yang di dalam hatinya merasa dirinya paling baik. Rahmat Allah tidak akan turun pada hambanya yang lalai dalam mengingatnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat
Allah dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya. Allah berikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala larangannya, dan Allah mantapkan hati kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.